Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Persiapkan hati yuk. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak. Sebab Dia layak. Dia layak menerima pujian, hormat, dan sembah. Mari kita datang dengan sikap hormat. Sekalipun Dia Allah yang setia, sekalipun Dia Allah yang lembut, sekalipun Dia Allah penuh kasih, tapi kita lupa bahwa Dia juga adalah Raja yang layak dihormati, yang layak disembah. Mari kita datang dengan hati yang sopan. Mari kita datang dengan sikap yang sopan. Kita hargai waktu ini Bapak Ibu. Kita hargai 1 jam saja waktu ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hati kami bersuka ketika kami bangun pada hari ini. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami mengucap syukur. Kami masih bisa bernafas pada pagi hari ini. Kami masih bisa menggerakkan jari-jari tangan kami. Masih bisa menggerakkan anggota tubuh kami. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami masih bisa mengisi kantung paru-paru kami dengan udara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masih bisa menyapa sahabat-sahabat saudara-saudara kami. Masih dapat melihat senyum di wajah mereka. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah kesempatan yang di hadapan Bapak Ibu dan saya saat ini adalah kesempatan. Karena penyembahan adalah kesempatan. Kesempatan kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Mungkin tubuh kita lemah saat ini. Tapi biarlah roh kita menyala-nyala. Roh kita terbakar. Karena di balik kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin sempurna. Di balik kelelahan kita, ada jiwa yang dimenangkan. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Untuk sepanjang hari ini. Agar kami mengerti rancangan apakah yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti setiap rencana-rencana-Mu ya Tuhan.
agar kami memahami betapa baiknya Tuhan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni kami dari segala pelanggaran. Engkau yang telah menebus kehidupan kami agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbarui. Segala dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan pada pagi hari ini. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam nama Tuhan. Kami telah Engkau perbarui dan Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Tuhan, Engkau mulia. Engkau besar dan Engkau agung. Engkau yang tersulung dari antara banyak saudara. Engkau yang membela kami dengan cinta-Mu. Karena cinta-Mu lebih nikmat daripada anggur. Harum aroma minyak-Mu bagaikan minyak yang tercurah. Nama-Mu. Oleh sebab itu kami mencintai-Mu. Tariklah kami ke belakang. Marilah kita lekas bergegas. Sang Raja telah membawa kita ke dalam maligai-maligainya. Cinta bersorak-sorai dan bergembira karena nama-Mu. Kami akan memuji cinta-Mu lebih daripada anggur. Sungguh, layaklah mereka cinta padamu. Karena Engkau memperhatikan bahwa aku hitam. Dan Engkau tidak memperhatikan hal itu. Engkau tidak mempedulikan masa lalu kami yang kelam. Engkau tidak lagi melihat pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan kami. Engkau hanya melihat cinta di dalam mata kami. Engkau nggak melihat kesalahan kami, Tuhan. Engkau hanya melihat kami dengan kasih. Gembalakanlah domba-domba-Mu.
Di mana Engkau membiarkan domba-dombamu berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba-dombamu. Ikutlah jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Kehormatan bagikan perhiasan-perhiasan pada kalung-kalung. Ketulusan bagian perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Dan Engkau duduk pada tahtamu, pada tempat kudusmu. Semerbak bau narwastu, bagikan cinta, bagikan sebungkus mur, tersimpan dalam dadaku. Bagikan kasih-Mu, bagaikan setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur NGD. Mari lihatlah, lembut-Mu bagaikan merpati, sungguh sejuk peristirahatan kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Karena hanya dekat dengan-Mu ya Tuhan, jiwaku pun tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah Mazmur Daud. Di mana ia menangkap isi hati Tuhan. Mari kita ekspresikan perjumpaan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jangan berdiam diri. Ekspresikan. Ekspresikan perjumpaan Tuhan. Mari kita ambil waktu sesaat. Kita renungkan begitu besarnya cintanya kepada kita. Keindahan bunga bakung pun tidak setara dengan keindahan Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan. Izinkan kasih-Nya membawa kita pada gunung kudus-Nya dan masuk dalam kemah suci-Nya. Hari ini adalah hari kesempatan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Apakah hidup kita saat ini sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah membalas budi kepada ibu kita yang melahirkan kita? Apakah kita ada untuknya? Apakah kita ada untuknya? Apakah doa-doa kita kepada ibu yang melahirkan kita mari kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang tersesat agar kembali kepada rencana awal ia dibentuk. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus yang menggarapnya. Roh Kudus akan memperlihatkan wajah demi wajah orang-orang yang harus kita doakan.
Tuhan akan menyebutkan nama-nama orang-orang untuk menjadi beban doa Bapak Ibu. Tuhan akan memperlihatkan orang-orang yang melukai hatimu. Tuhan akan memperlihatkan orang-orang yang memberkatimu. Agar kita belajar bagaimana kita merespon, bagaimana kita melepaskan kasih, bagaimana kita hadir dengan manifestasi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bagi para peserta Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu buka mata nggak apa-apa. Lihat aja nama-nama di sini. Berdoa bagi nama-nama yang Tuhan gerakkan. Lihat nama-nama ini. Doakan. Jika Roh Kudus taruh beban doa di dalam hatimu. Ya. Tuhan akan tempatkan pokok-pokok doa itu. Dengan begitu Bapak Ibu dilatih Tuhan untuk belajar menangkap dengan intuisi. Bapak Ibu akan dilatih Tuhan untuk mengalami persekutuan roh dengan roh. Bapak Ibu akan dilatih Tuhan untuk keakuratan nurani Bapak Ibu. Beri diri. Lihat nama-nama di sini. Doakan setiap pokok-pokok doa yang Tuhan taruh di hatimu. Sementara Bapak Ibu sedang berdoa, izinkan saya juga berdoa bagi pemulihan orang-orang yang terpapar COVID pada saat ini. Sungguh besar dan besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib dan heran kasih-Mu. Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Karena Engkau memiliki rancangan. Engkau memiliki rancangan-rancangan yang indah. Bapak hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami, atau mungkin buat kerabat, anak-anak Allah yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, yang pada saat ini terpapar COVID. Bapak pulihkan. Bapak pulihkan. Sehingga mereka mengenal sehingga mereka tahu sehingga dengan lidah mereka dapat mengucap syukur. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita ambil waktu berdoa untuk pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang kudus-Nya,
Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Agar kami semua memiliki rasa haus dan lapar. Rasa haus dan lapar kebenaran yang sejati. Tiap-tiap divisi saling melengkapi. Tiap-tiap kelas pemuridan saling melengkapi. Gak ada perasaan merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Kami menjadi solid di hadapan Tuhan. Menjadi saling bergandengan tangan. Mari kita berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Kemana Tuhan mau bawa Indonesia? Negara ini butuh doa Bapak Ibu. Ambil waktu berdoa bagi bangsa ini. Berdoa juga bagi konflik bangsa-bangsa, di mana di sana ada anak-anak yang teriak karena kakinya hilang, karena tubuhnya penuh dengan bekas luka ledakan. Di sebelah sana ada seorang istri muda yang sedang meratapi mayat suaminya. Suara bising kendaraan perang. Ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu bagi umat-Mu di sana. Terjadi perdamaian. Tapi Tuhan, bukan keinginan kami yang jadi, melainkan keinginan-Mu lah yang jadi. Kami sadar Engkau punya tujuan dan maksud. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jika Bapak, Ibu, dan saya adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Ahli waris yang menderita bersama-sama dengan Dia. Namun seringkali kita menjadi seperti di dalam kisah anak yang hilang, yang menjual habis harta bapaknya dan pergi berfoya-foya dengan keinginan daging kita, keinginan nafsu kita yang jahat di matanya. Namun Bapa, Ia selalu menunggu di pintu gerbang untuk menunggu Bapak Ibu dan saya pulang. Untuk menunggu Bapak Ibu dan saya kembali kepadanya. Ketika si bungsu kembali, dipeluknya Ia, dipulihkannya otoritas, dipulihkannya identitas, dan dipulihkannya kepercayaan, integritas. Diberikannya kecupan, dikembalikannya kehormatannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali kepada Bapa. Mari kita bertobat dan penuh rasa hormat, karena Ia Bapa yang penuh kasih, Bapa yang lembut. Saya berdoa buat Bapak Ibu, buat saudara-saudara yang tergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Bila ada di antara kita yang merasa diri seperti anak tertolak, yang merasa dirinya dibedakan kasihnya dari saudara-saudaranya, padahal mungkin Bapak Ibu udah melakukan yang terbaik, udah buat yang terbaik, tapi selalu disalahkan, selalu disalahartikan. Mungkin Bapak Ibu berteriak, Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau nggak datang membela aku? Kenapa orang-orang yang kukasih menyalahartikan kasih ini? Mungkin Bapak Ibu merasa kesepian, merasa ditinggal, merasa hidup tanpa tujuan, merasa menjalani hari-hari tanpa harapan. Izinkan saya berdoa. Biarlah kasih Bapa melimpah atasmu pada hari ini. Pada pagi hari ini, kemuliaannya turun atasmu, dan dikecupnya keningmu seperti seorang bapak yang memeluk rindu anaknya. Seperti seorang bapak yang gak mau melepaskan genggaman tangannya dari tangan Bapak Ibu. Dia membelai rambut putrinya, dikecupnya berulang-ulang kepala putrinya. Papa melihat penderitaanmu di bumi ini.
Bapak ingin melepaskanmu dari kesengsaraan ini. Tapi Bapak sadar ini adalah proses. Mari nikmati saat-saat di mana rohnya mengalir pada pagi hari ini. Di mana Bapak Ibu merasa seperti ada air yang mulai menenggelamkan Bapak Ibu. Menenggelamkan diri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu merasa kasih yang begitu meluap. Dada rasanya panas. Kasih itu meluap. Karena dirapikannya, disusunnya kepingan hatimu satu demi satu. Dibalutnya hatimu. Senti demi senti. Seperti rasa rindu seorang mama yang ingin memeluk anaknya. Ia teringat ketika si bayi ini berteriak meminta ASI pada pertama kalinya. Dan ibu itu memeluk, mama memeluk. Izinkan kehangatannya pada pagi hari ini mengisi hidup Bapak Ibu. Seperti sungai-sungai yang mengalir. Saya melihat saat ini di depan saya ada sungai yang mengalir. Ada sepasang berusaha jantan dan betina bermain air di sana. Ada kupu-kupu yang berwarna-warni. Sungainya berkilauan. Karena dasarnya adalah batu-batu pilihan. Batu-batu permata. Lalu di sebelah kanan ada matahari. Yang begitu terik tapi gak panas. Aroma embun begitu terasa. Suara airnya begitu nyata. Tuhan berjanji kepada Bapak Ibu dan saya. Dan janjinya pasti terlaksana. Teguhkanlah hatimu dan langkahmu. Karena Tuhan hendak membawamu ke tempat yang engkau gak sangka-sangka. Dari tadi saya melihat wajah Pak. Saya nggak tahu apa yang Pak alami. Saya nggak tahu apa yang Pak rasakan saat ini. Tapi yang saya mau bilang, Bapak sangat sayang dengan Pak. Pak adalah pangerannya.
Ketika jatuh dalam pelanggaran, Tuhan ada di sana. Tuhan yang memulihkan kehidupan yang menyayangimu dengan lebih dan lebih. Rasa kecewa, perasaan kecewa yang ada atau yang pernah ada terhadap orang terdekat, saya nggak bisa sebut di sini. Pada pagi hari ini dipulihkan hati itu. Pada pagi hari ini kasihnya begitu meluap. Bukan hanya untuk, tapi untuk kita semua. Untuk kita semua yang meresponi. Lalu saya melihat sebuah tabung silinder berwarna coklat dengan tutup yang terbuat dari emas. Ketika saya tanya Tuhan, apa tabung itu? Tabung itu adalah kebenaran yang akan disingkapkan pada waktunya. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada saya sebuah kendaraan untuk perang, tapi terbuat dari tanah liat, dari lumpur yang basah. Sekeras apapun dunia memperlakukan kita, sekeras apapun kita melangkah untuk dunia, itu semua adalah kesia-siaan. Yang hanya diinjak dan dibuang ke pinggiran jalan. Satu Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi, dan daripada Herman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia dapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Karena pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab yang Bapak Ibu dan saya miliki, tertulis dengan jelas bahwa laki-laki menyinarkan gambaran kemuliaan Allah, sedangkan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kitab Amsal 13. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa yang mengasihinya, mengajar dia pada waktunya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kitab Yesaya 11 ayat 4 menuliskan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di zaman anugerah, di mana Roh Kudus telah mengaruniakan kepada Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Berikan penghormatan, hargai keberadaan Roh Kudus yang tinggal di dalam Bapak Ibu dan saya. Makan hanya apa yang ia ingin makan, dan lakukan hanya apa yang ingin ia lakukan. Bersikaplah sopan. Marilah kita bawa orang-orang yang kita kasihi untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Jadilah teladan di hadapan mereka. Tuhan memang memandang hati Bapak Ibu, tetapi mereka memandang apa yang Bapak Ibu lakukan. Didiklah jalan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk memiliki interaksi dengan keluarga kami di surga yang mulia itu. Tuhan, Engkau yang tunggal. Engkau kini menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan Engkau telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Dan kami kini dapat melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu untuk kelahiran bayinya. Ketika si bayi mulai bergerak-gerak di dalam rahim ibu, dia sudah dapat mendengar suara ibunya. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Kita dikandung dalam buah pinggang Tuhan. Dan kita dibentuk di dalam buah pinggang ibu kita yang ada di bumi ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bagi para ibu. Doakan mereka dengan bahasa yang sederhana yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu. Mari kita doakan ibu kita. Bertaruh nyawa ketika kita dikandungnya, ketika kita dilahirkannya. Ia mengasuh kita, menyapih kita. Kehangatan ibu dan kesabarannya. Kadang kitanya yang gak sabar terhadap mereka. Kadang kitanya yang sering ngomong kasar kepada mereka. Tapi kasih ibu tidak pernah berkesudahan. Ambil waktu, berdoa buat ibumu. Penuhlah dengan sukacita dari Tuhan. Penuhlah dengan roh hikmat dan wahyu. Isilah jiwa kami dengan sifat-sifat ilahi itu. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak di dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata firman Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sementara Bapak Ibu berdoa buat ibu-ibu, Bapak Ibu masing-masing, izinkan saya berdoa bagi anak-anak. Anak-anak yang bermasalah ketika dilahirkan. Mungkin Bapak Ibu ada di antara mereka. Ya Tuhan, pulihkanlah hati dan jiwa anak-anak yang tertolak dari dalam kandungan. Pulihkanlah mereka yang jantungnya bocor, yang bibirnya sumbing, yang kena polio, yang tulang-tulangnya bengkok, cacat mental.
agar mereka kembali menjadi anak-anak Allah. Kuasa Roh Kudus mampu menumbuhkan kembali setiap klep-klep jantung dan menjadi pulih saat ini, menjadi baik. Pembuluh-pembuluh aorta dan vena yang lengket dan bocor terpisah lagi, kembali menjadi normal. Tekanan darah tinggi menjadi stabil, menjadi turun. Yang keracunan darah, yang harus cuci darah, yang badannya sakit-sakit lemah, menjadi pulih saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang terkena radiasi secara berlebihan menjadi normal, netral semua. Roh Kudus pulihkan untayan, jaringan-jaringan kromosom menjadi seimbang. Dan tidak ada kelebihan atau kekurangan kromosom dalam tiap sel tubuh anak-anak Allah di tempat ini. Tuhan, Engkau Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus dan disucikan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah. Dan bahwa aku bukan milikku sendiri, karena telah ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Aku telah ditebus. Aku telah disucikan, dicuci dari kuasa yang menyesakan. Aku hidup dalam terang Yesus. Sama seperti Dia yang ada di dalam terang. Maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan aku dari segala dosa. Siapakah akan menggugat aku, orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagiku. Dan aku mengalahkan iblis dengan darah anak dombalah, dan oleh perkataan kesaksianku, karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pandang wajah Yesus. Kita selaraskan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, kedua tangan kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini. Percik minyak yang baru yang dari Roh Kudus pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.